Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel Valentino Jebret yang seperti Jebret Talks. Kalau di Jebret Media Channel udah lama nggak ada kontennya. Mudah-mudahan momentum ini bisa menjadi momentum juga untuk Valentino Jebret Channel berbagi insight dengan kalian yang merupakan opini pribadi gue, dan mungkin konten-kontennya bisa berbeda dengan konten dari Jebret Media. Di saat syuting ini akan berlangsung pertandingan antara Indonesia menghadapi Cina. Sedikit saja sebelum gua menuju ke konten utama gua, di hari ini juga sudah upload di channelnya Deddy Kobuzier tentang bagaimana menurut pandangan gua dan Oki Rengga peluang dari tim nasional Indonesia khususnya menghadapi Cina dan evaluasi ketika menghadapi Bahrain. Nah, sedikit dari situ yang mau gue garis bawahi, karena nanti pertandingan Indonesia menghadapi Cina, untuk teman-teman yang gue sampaikan dan perlu gue garis bawahi adalah kita harus more support, less expectations. Jadi bukan mau ngajak teman-teman semua tidak optimis, tetapi gue pengen ngajak teman-teman untuk lebih terus memberikan support kepada tim nasional, tetapi tetap realistis dan tidak terlalu membuat ekspektasi kita terlalu jauh dan terlalu tinggi. Kenapa? Karena dengan dukungan support yang semakin tinggi, apapun hasilnya, maka itu sudah memberikan satu semangat, memberikan satu dukungan bagi tim nasional kita. Sementara dengan less expectations, dengan ekspektasi yang tidak terlalu muluk-muluk dan tidak terlalu tinggi, membuat kita punya batasan untuk bisa begitu bergembira ketika nanti hasilnya di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi kita. Dan ketika memang ekspektasi kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi, maka hasil apapun tidak membuat kita juga terlalu dalam kekecewaan. Jadi itu yang gue sampaikan di Deddy Kobuzier. Dan poin kedua juga adalah ketika kita sudah sampai di level yang lebih tinggi, level AFC, level tiket Piala Dunia, ternyata bukan bertambah ringan hal-hal yang bisa terjadi secara non teknis, misalnya wasit, pemilihan pemilihan tempat pertandingan, pelayanan di negara tuan rumah dan lain sebagainya secara non teknis juga ternyata semakin menantang. Karena itu seperti negara-negara langganan AFC yang sudah lolos ke Piala Dunia, Jepang, Korea, Australia, maka Indonesia sudah harus belajar bagaimana punya mentalitas seperti mereka untuk dapat menghadapi semua challenges, menghadapi semua tantangan non teknis, untuk dapat mendukung secara mental apa yang sudah dimiliki sekarang Indonesia secara teknis, yaitu materi pemain dan kualitas teknik dan strategi serta kemampuan yang dimiliki oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin maksimal di Cina, dan setelah itu nanti akan ada pertandingan di Indonesia lagi, ada Jepang dan ada Arab Saudi. Namun makanan utama gue di konten kali ini adalah yang berhubungan dengan kasus, yang berhubungan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh FIFPro, yaitu Asosiasi Pesepak Bola Dunia, khususnya ini adalah cabang Eropa, bersama dengan Asosiasi Liga Eropa. Ternyata di tanggal 14 Oktober kemarin mengajukan legal complaint ke Komisi Eropa dengan dasar FIFA ini melakukan abuse of dominance. Apa itu abuse of dominance? Dianggap bahwa FIFA itu melakukan pelanggaran terhadap kekuasaan yang mereka miliki secara dominan. Nanti gue akan terangkan di dalam konten ini. Yang menjadi catatan gue pertama adalah, kita tahu FIFPro merupakan perwakilan pesepak bola dunia di seluruh dunia ini, dan mereka juga punya branch masing-masing termasuk di Asia. Dalam hal ini yang mengajukan adalah FIFPro Eropa bersama dengan Asosiasi Liga Eropa, di mana mereka sudah memiliki 39 liga
Anggotanya adalah anggota dari klub-klub Liga Eropa di 39 liga termasuk Liga Inggris dengan anggota sekitar 1.130 klub dari 33 negara. Mereka bersepakat bersama dengan FIFPro Eropa menganggap FIFA melanggar undang-undang persaingan usaha di Eropa terkait jadwal pertandingan internasional atau kalau di sana disebut competition law di Eropa. La Liga tidak masuk dalam atau belum masuk dalam asosiasi Liga Eropa ini, tetapi mereka secara organisasinya sendiri ikutan juga untuk mengajukan satu legal complaint ini. Sementara FIFPro dari bulan Juni memang sudah memasukkan kasus yang berhubungan dengan overload and unworkable football calendar ini kepada Brussels Court of Commerce, di mana landasan atau dasar dari FIFPro adalah FIFA tidak mengajak diskusi atau tidak meminta pendapat pada perwakilan pemain, sementara mereka langsung menetapkan kegiatan-kegiatan atau jadwal-jadwal yang baru yang membuat jadwal pemain setelah bermain di klubnya masing-masing ini begitu padat, yang membuat mereka terancam secara fisik, lebih rentan cedera, tidak punya waktu untuk di luar sepak bola, dan tidak memiliki waktu libur yang baik untuk keluarga maupun juga untuk recovery. Khususnya yang digarisbawahi adalah mulai akan diadakannya FIFA Club World Cup 2025 dengan format 12 klub, yaitu yang akan berlangsung 15 Juni sampai dengan 13 Juli di tahun depan. Ini ditetapkan di Desember 2022, yang mana menurut FIFPro momen itu harusnya pesepak bola bisa beristirahat, pesepak bola bisa recovery, pesepak bola bisa mengambil waktu untuk keluarga dan juga untuk me time-nya di luar sepak bola, sehingga FIFA dianggap sebagai badan organisasi sepak bola dunia yang bukan malah melindungi pemain-pemainnya, malah seakan-akan menurut mereka semena-mena untuk membuat jadwal baru untuk mengutamakan keuntungan bagi mereka. Sebagai satu data, musim ini semua liga Eropa yang berhubungan dengan European League, Champions League, dan satu lagi Conference League ya, ini menjadi bertambah sebenarnya, yaitu 36 tim, di mana fase grup yang tadinya 4 kali sekarang jadi 6 kali main. Artinya sudah ada penambahan jadwal pemain untuk bisa tampil juga di dalam kompetisi Liga Eropa, di luar dari kompetisi domestik, di luar dari piala domestik dan lain-lain, tergantung Liga Eropanya itu ada di mana, tergantung negara Eropanya itu ada di mana. Dan tim yang bermain di Champions League atau Europa League dan juga Conference League itu kira-kira baru berakhir di pertengahan sampai dengan akhir Mei, di mana di pertengahan dan akhir Mei juga liga-liga Eropa itu baru stop. Dan kalau tidak ada Piala Dunia dan Piala Eropa, biasanya itulah dipakai untuk recovery, pemain berlibur bersama keluarga dan juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar sepak bolanya. Di tahun depan, setelah berakhir Liga Champions dan lain-lain di 31 Mei, itu terjadwal ada internasional kalender FIFA Match Day, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Juli. Di mana setelah itu akan dilanjutkan dengan 12 klub tadi yang bermain di FIFA Club World Cup. Sehingga ini yang dianggap dari klub-klub yang akan bermain di level tersebut merasa jadwal ini terlalu padat dan terlalu panjang. Bahkan dikatakan seakan-akan kalau kemarin ada inisiatif dari pemilik klub-klub kaya membuat Liga Super Eropa, ini FIFA menggunakan kekuasaannya malah seperti tidak bisa dibantah membuat itu sendiri, FIFA Super Club sendiri. Malah ini dari seluruh kontinen atau seluruh benua. Dari sisi pemain, yang paling mudah untuk menjadi contoh dari mengapa legal complaints ini dilakukan adalah Rodri.
Rodri musim lalu bermain 63 kali di klub dan di negaranya, dimana kalau di total sama partai tidak resmi, misalnya partai di preseason dan lain sebagainya, totalnya 72 kali bermain dengan catatan 6.107 menit di lapangan. Di Euro saja dia bermain 550 menit, 7 game sampai babak final, sampai akhirnya di final dia diganti karena cedera. Setelah itu dia masih main di Nation League, dan momen itu dia melakukan protes, bahkan mengatakan bahwa ketika pemain tidak diajak bicara dan level seperti dia harus main dan main dan main, maka kondisi fisiknya tidaklah sempurna untuk bisa dalam kondisi terbaik. Dia bahkan mengatakan akan ada waktunya pemain bisa melakukan mogok atau strike kalau ini dibiarkan terus-menerus. Entah bagaimana, pada saat menghadapi Arsenal, apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Rodri mengalami cedera di bagian ACL dan kemudian dikabarkan harus berhenti sampai dengan atau harus recovery sampai dengan akhir musim. Seperti menjadi satu contoh yang langsung terjadi pada dirinya saat dia sebelumnya sudah melakukan komplain. Dari point of view FIFA mengatakan buat apa kami minta izin dulu atau ajak pemain dan klub untuk berbicara dulu dengan mereka, sementara kita sudah menggunakan time frame yang disisain oleh mereka sendiri yang bikin kegiatan-kegiatan di liga domestik maupun juga di kegiatan liga Eropa mereka. Bahkan katanya mereka ini dianggap munafik karena ada jadwal kosong atau ada jadwal yang mereka komplainin ke FIFA, toh malah mereka pakai untuk tur Asia, tur Amerika, baik itu saat setelah liga selesai maupun saat preseason. Dan UEFA sepertinya juga main aman. Presiden UEFA mengatakan bahwa memang jadwal di Eropa ini sudah full, tapi catatannya adalah yang komplain ini hanya sebagian kecil pemain dan hanya sebagian kecil klub, di mana yang pada komplain ini adalah padahal klub-klub besar yang punya 25 pemain bergaji mahal, sementara klub-klub lain yang tidak punya pemain-pemain mahal, klub-klub lain yang tidak punya kesempatan untuk sampai ke level mereka, malah pengen diadakannya kegiatan tambahan seperti yang dilakukan oleh FIFA. Secara research, penelitian menunjukkan dari tahun 2014 sampai dengan 2024 rata-rata klub main itu 40 kali. Dan hanya 5% dari semua klub yang ada di Eropa yang main sampai dengan 60 kali lebih. Dimana biasanya ya ini tentu klub-klub besar yang bermain di level kasta teratas dan sampai dengan babak-babak akhir. Apa yang menjadi ekspektasi FIFA Pro Komisi Eropa dan juga asosiasi dari European League Club adalah agar Komisi Eropa mau membuat investigasi awal sehingga dugaan pelanggaran secara undang-undang competition law atau persaingan usaha di sana itu bisa menjadi satu investigasi formal. Walaupun mereka menyadari bahwa dari investigasi awal saja mungkin butuh sekitar 12 bulan sebelum menuju investigasi formal. Dan diharapkan dengan ini sudah dilakukan, FIFA yang tadinya menutup pintu mau mulai juga membuka pintu negosiasi kepada perwakilan-perwakilan klub maupun juga perwakilan pemain sendiri. Kalau pemain sendiri mengatakan jika ini memang masih buntu terus, maka bisa saja mogok akan menjadi opsi yang mereka pilih. Nah, yang menjadi pertanyaan memang adalah bukankah FIFA merupakan lembaga tersendiri yang katanya adalah lembaga independen, tapi kenapa komplain legal ini diajukan kepada European Commission? Ya, jadi sedikit gue pelajari bahwa ternyata dalam European Commission ini adalah satu lembaga di bawah European Union yang menjadi badan eksekutifnya. Dan mereka terdiri dari beberapa council dari berbagai negara, di mana mereka bukan mewakili negaranya, tapi mereka menjadi satu independen untuk melaksanakan tugas atau tupoksi mereka. Di mana benar satunya adalah termasuk
untuk mengesahkan dan juga termasuk untuk bisa mereview undang-undang, di mana salah satunya adalah yang kalau gue baca adalah competition law. Jadi sepertinya celah ini yang menjadi tupoksi dari Komisi Eropa ini yang dipakai untuk FIFPro bersama dengan asosiasi European League ini untuk mencoba mendorong Komisi Eropa ini dengan wewenangnya agar dapat memulai investigasi ini, sehingga apa yang menjadi agenda FIFA tadi, di mana akan diselenggarakan 2025 di bulan Juni, bisa menjadi satu hal yang direvisi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Karena kita tahu di kompetisi Piala Dunia juga akan ada penambahan negara, seperti juga di kompetisi kemarin Piala Eropa juga sudah ada penambahan negara. Nah, secara masyarakat bagaimana? Point of view kalian bagaimana? Karena kalau gue melihat di sini memang benar ada satu, bisa dibilang berkaki dua sebenarnya kalau dari sisi klub-klub yang ada ya, karena mereka pun juga kali ini bersama-sama dengan perwakilan pemain mencoba untuk memprotes ini. Sementara UEFA sendiri sepertinya main aman, padahal mereka pun menambahkan klub dan menambahkan jadwal di kompetisi seperti Champions League, Europa League, dan juga Conference League. Jadi kalau mereka aja nambahin, kenapa kemudian mereka seakan-akan mengatakan bahwa jadwalnya sudah full? Kan kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian juga banyak kalau dari netizen yang mengatakan, udahlah lu tuh dibayar dengan gaji yang super mahal, lu tinggal main aja, nggak usah banyak protes. Sementara kalau dari sisi pemain mengatakan bahwa ya semahal-mahalnya gaji dan lain sebagainya, kita tetap perlu yang namanya recovery, kita tetap perlu yang namanya waktu untuk keluarga, kita tetap perlu yang namanya menjaga keselamatan diri ketika bermain terlalu banyak, apalagi di level yang tinggi. Jadi memang seperti buah si malakama, karena ini benar-benar menjadi satu bisa jadi satu kontroversi, dimana juga kalau kita lihat klub-klub kecil, kalau kita lihat juga pemain-pemain yang tidak dalam top level maupun juga bergaji besar, justru kan mereka menginginkan kehidupan seperti klub-klub besar dan juga pemain-pemain yang ada di klub-klub besar. Misalnya kita lihat dampak dari penambahan kuota di Piala Dunia, kan berdampak seperti kita di Indonesia yang bisa lolos ke third qualification round, sekarang juga punya kesempatan untuk lolos Piala Dunia. Gambarannya kira-kira seperti itu sih kalau menurut gua. Ya tetapi gue juga tidak bisa salahkan ketika jadwal terlalu banyak pun, bagaimana kita berharap kepada pemain itu bisa terus tampil maksimal sementara dia digeber. Dan kalian harus tahu bahwa latihan aja itu udah bisa punya risiko cedera, belum pertandingan dengan level-level yang luar biasa. Kan bisa dirotasi, ya betul juga bisa dirotasi, tetapi dengan kebutuhan tim kadang-kadang pelatih tidak mengambil resiko terhadap satu atau dua pemain. Jadi ini akan menjadi satu tinjauan yang bakal seru sampai dengan beberapa waktu ke depan. Yang jelas kalau opini gua, ini memang harus dicari win-win solutionsnya, karena dengan gaji yang begitu gede, gue tetap percaya bahwa mereka adalah manusia yang tetap tidak akan bisa dipaksakan untuk bisa tampil maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh klub, diharapkan oleh supporter, diharapkan oleh pencinta sepak bola dunia. Ketika ternyata dengan level yang begitu tinggi mereka bermain dengan jadwal yang begitu banyak, baik itu di klub maupun juga di negaranya. Tapi itulah dia resiko ketika memang sudah harus dijalankan, maka harus dijalankan. Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan lihat. Tetapi gue mau bertanya kepada kalian, kalau point of view kalian melihat secara keseluruhan ya, pemain maupun juga klub, bukan hanya yang bergaji besar tapi juga pemain yang tidak sebesar mereka gajinya, apakah dengan penambahan kuota dan juga penambahan tim di kompetisi-kompetisi kawasan Eropa maupun juga penambahan jadwal di Piala Dunia, Piala Eropa, penambahan kuota negara, maupun juga akan adanya FIFA World Cup yang akan berlangsung
kurang lebih 1 bulan juga. Jadi seperti Piala Dunia dan Piala Eropa kalau untuk negara. Menurut point of view kalian setuju atau tidak setuju? Mungkin kalau kita sebagai penonton mah setuju-setuju aja. Kita dapat tontonan lagi, dapat konten lagi, dapat hiburan lagi, dapat ceng-cengan lagi. Tapi kalau secara keseluruhan, kalian juga akan ada kejenuhan nggak? Terus kalian juga akan siap nggak ngeliat pemain-pemain kalian ternyata tidak maksimal atau bahkan mereka juga mengalami cedera? Silakan tulis di kolom komen kalian, dan menarik untuk nanti kita ikuti bagaimana kelanjutan upaya hukum yang dilakukan oleh FIFPro dan juga Asosiasi Liga Eropa ini, yang ternyata malah mencoba melakukan satu legal complaints kepada badan organisasi besarnya. Dan kali ini dilakukan melalui European Commissions. Ini menarik sekali karena mungkin saja kita juga nanti bisa menjadikan ini sebagai contoh kalau misalnya kita ternyata mau komplain ke EFC-nya, kita mau komplain ke AFF-nya, gambarannya seperti itu. Nanti kita akan terus pantau dan gue juga akan terus update khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya hukum ataupun juga kasus-kasus hukum yang terjadi di dunia sepak bola. Itu aja dari Valentino Jebret episode kali ini. Dan karena hari ini Indonesia berhadapan dengan Cina, sekali lagi kita berikan more support, less expectations. Doa kita Indonesia meraih 3 poin menghadapi Cina. Jebret.